Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar kalian yang ganteng dan cantik-cantik? Pasti selalu sehat dan bahagia kan? Nah, mantap. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul A Song to the Sun. Daripada kalian penasaran, yuk mari kita menonton. Film ini dimulai ketika ada seorang gadis bernama Kaoru sedang melihat seorang anak SMA bernama Koji sedang menggunakan motornya untuk pergi ke sebuah mesin kaleng yang berada dekat dengan rumahnya. Dari balik jendela, ia memperhatikan Koji yang sedang berbicara dengan teman-temannya hingga pada akhirnya Koji pun pergi meninggalkan tempat itu dan pergi dengan kedua temannya. Melihat Koji pergi, Kaoru pun langsung menutup jendela rumahnya dan pergi tidur padahal matahari saja belum terbit. Tapi dia sudah menggunakan selimut kesukaannya dan langsung memejamkan matanya. Siang pun berganti hingga matahari pun tenggelam. Kaoru yang sedang tertidur pun akhirnya terbangun oleh alarm yang ia sudah persiapkan untuk membangunkannya. Ia pun membuka jendelanya dan benar saja, langit sudah berubah jadi gelap. Dan disinilah Kaoru mulai melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sebelum pergi meninggalkan rumahnya, ia pun menggunakan lotion tepat di wajahnya dan makan sarapan yang telah orang tuanya persiapkan. Lalu ia membawa gitar kesukaannya dan kemudian pergi ke tengah kota tanpa adanya orang, karena waktu sudah menunjukkan tengah malam. Di sini kita mengetahui fakta sebenarnya kesehatan Kaoru dari polisi yang sedang berjaga di jalanan. Ternyata Kaoru menderita penyakit kulit yang menyebabkan dia tidak bisa terkena sinar matahari. Di tengah sepinya kota karena sudah malam, Kaoru menyanyikan sebuah lagu Taiyo no Uta yang berarti lagu untuk matahari. Setelah puas bernyanyi di tengah kota, Kaoru pun pergi ke tempat biasa Koji berkumpul dengan teman-temannya. Di tempat tersebut, Kaoru rebahan sambil berpikir bagaimana caranya dia bisa bertemu dengan Koji. Karena di pagi hari Koji selalu berada di tempat tersebut, ia pun berniat memindahkan tiang untuk menarik perhatian Koji di pagi hari. Jam pun menunjukkan tepat jam 4 pagi. Koji pun mulai terbangun dari tidurnya dan mulai melakukan aktivitasnya sehari-hari. Berbeda dengan Kaoru yang melihat dari kejauhan apa yang sedang dilakukan Koji di tempat biasa ia berkumpul dengan teman-temannya. Di sini ia melihat Koji yang sedang kebingungan karena tiang yang biasa terletak di depan mesin minuman ternyata berpindah tempat. Setelah itu datanglah teman Kaoru yang bernama Megumi. Megumi ini adalah teman masa kecil Kaoru. Scene kembali berganti di mana Koji waktu itu sedang surfing bersama teman-temannya. Tiba-tiba saja mereka terlihat buru-buru untuk pergi ke suatu tempat. Di kediaman Kaoru terlihat ia sangat sedih karena tiang yang ia pindahkan malah ditempatkan di tempat awal oleh seseorang. Kaoru yang melihat hal itu pun terlihat sedih. Di tengah malam saat Kaoru dan temannya sedang pergi bernyanyi, di tengah kota tiba-tiba saja pandangan Kaoru tertuju kepada Koji. Melihat Koji pun ia bergegas untuk menemuinya untuk berkenalan. Ia pun berlari untuk mengejar Koji yang sudah mendahulunya. Hingga pada akhirnya Kaoru mendorong Koji dan mengakibatkan dirinya terjatuh tepat di atas perlintasan kereta. Disinilah awal mula mereka berkenalan. Di sini Kaoru pun memperkenalkan dirinya dengan berlebihan yang membuat Koji terlihat sangat kaget dengan apa yang Kaoru katakan. Megumi pun datang untuk membawa pulang Kaoru karena kejadian itu. Selepas itu, Kaoru kembali mengamati Koji dari kejauhan, tapi bedanya di sini Megumi juga bersamanya. Kaoru sebenarnya sangat penasaran dengan Koji karena ia selalu membawa papan selancar. Dalam hati ia selalu memikirkan apakah Koji ini bisa berselancar. Sebenarnya Megumi merekomendasikan Kaoru untuk menggunakan baju yang digantungkan. Tapi karena Kaoru takut Koji akan membencinya, maka ia mengurungkan niatnya untuk memakai baju tersebut.
久々に学校行って調べてくるよ。 Sementara itu, Megumi melakukan tugasnya, yaitu merekam sesuatu dari kejauhan untuk ia dokumentasikan kepada Kaoru tentang keseharian Koji sewaktu di sekolah. Sementara itu, ibu dan ayah Kaoru sedang berada di rumah sakit untuk melihat update terkait kesehatan Kaoru. Tentu saja orang tua Kaoru sangat sedih, apalagi penyakit yang diderita anaknya tergolong penyakit langka yang bisa saja membuatnya cacat atau bahkan berujung kematian. Sewaktu berada di rumah Kaoru, Megumi pun memberikan rekaman tersebut kepadanya dan mereka berdua pun melihat rekaman itu bersama-sama. Di sini Kaoru menganggap sekolah itu menyenangkan, apalagi ia melihat pria yang selama ini ia sukai selalu terlihat tertawa bersama teman-temannya. まあこんな感じ。まとめるとバカで下品。 Di malam hari, saat semua orang sudah tertidur, Kaoru pun jalan-jalan sambil melihat rekaman yang selama ini Koji lakukan. Saat ia berada di tempat biasa Koji berkumpul bersama teman-temannya, ia pun menyanyi sambil melihat bulan. Sedang asik-asiknya menggitar, tiba-tiba saja Koji sudah berada tepat di depannya sambil membawa skuter bersama papan selancar yang ia bawa. Koji yang berada di sana kagum dengan lagu yang dinyanyikan Kaoru, apalagi setelah ia tahu bahwa lagu tersebut adalah buatan dari Kaoru. Sebenarnya Kaoru juga penasaran kenapa Koji membawa alat untuk surfing. Bahkan ia menganggap hobi Koji sangat keren. Mendengar hal itu, Koji pun memamerkan alat tersebut kepada Kaoru. Kemudian ia membeli minuman dari mesin tersebut. Mereka pun akhirnya mengobrol satu sama lain. Kaoru pun mengaku tinggal di rumah sebelah, jadi ia tahu dan memperhatikan Koji dari dalam rumahnya. Koji yang mendengar hal tersebut pun malu-malu. Jam pun sudah menunjukkan kalau Kaoru harus segera pulang. Mendengar hal tersebut, Koji pun berpisah dengan Kaoru. Sebelum pergi, Koji berjanji kepada Kaoru untuk datang saat Kaoru melakukan pertunjukan jalanan. Ujian musim panas pun tiba. Di rumah, Kaoru menandai tanggal 20 dengan dimulainya liburan musim panas. Di malam hari, terlihat Koji pergi dari rumah dengan alasan belajar. Padahal sebenarnya ia ingin melihat Kaoru menyanyi seperti waktu itu. Saat itu ternyata tempat Kaoru diambil orang dan orang tersebut suaranya sangat jelek. Kaoru dan Koji pun menunggu sampai orang tersebut selesai manggung, sehingga ia bisa memakai tempat tersebut. Kaoru sangat menunggu hari tersebut, dan karena Koji juga ingin melihat pertunjukan Kaoru, ia pun pergi mencari tempat yang baru menggunakan motor milik Koji. Ternyata Kaoru sendiri belum pernah menaiki motor seumur hidupnya, bahkan saat menggunakan helm ia pun tidak bisa. Sampailah di mana tempat yang Koji cari. Tempat tersebut tepat di bawah komedi putar. Karena sudah berada di sana, mereka pun malah jalan-jalan mengelilingi kota berdua sambil memakan makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima dan bermain permainan. Selepas itu, Koji dan Kaoru pun menemukan tempat yang sangat pas. Tempat tersebut berada di depan baliho yang bergambarkan bunga matahari. Karena suara Kaoru sangat bagus, orang-orang pun terlihat sangat menikmati hal tersebut. Hingga pada akhirnya penyanyi jalanan yang ada di sana juga ikut bernyanyi sesuai dengan lagu yang Kaoru nyanyikan. Untuk pertama kali Kaoru bernyanyi di depan umum dan untuk pertama kalinya juga ia mendapatkan dukungan oleh banyak orang. Setelah itu ia pun menyalakan sebuah lilin dan dengan tersenyum ia pun menyanyi lagu yang ia buat dan membuat orang-orang yang mendengarkan lagu tersebut terlihat sangat menikmati dan dibuat merinding. Selepas itu Koji ingin memperlihatkan hobinya kepada Kaoru. Awalnya Kaoru terlihat menolak ajakan tersebut karena jam di tangannya sudah menunjukkan bahwa dirinya harus pergi dan menghindari cahaya matahari. Ia pun bergegas meninggalkan Koji karena ia tidak ingin memperlihatkan penyakitnya.
Koji pun dari kejauhan mengejar Kaoru dengan motornya dan mengantarkan Kaoru balik ke rumah. Sesampainya rumah, Kaoru pun segera menutup pintu rumahnya. Selepas itu, Koji pun nampak kebingungan dengan apa yang terjadi pada Kaoru. Sementara itu, Kaoru pun terlihat menangis tepat di belakang pintu. Sementara Koji meninggalkan gitar milik Kaoru. Saat hendak meninggalkan rumah Kaoru, tiba-tiba Megumi datang dengan menggunakan sepedanya. Ia pun marah-marah kepada Koji, dan di sini Koji baru sadar bahwa Kaoru ternyata menderita sebuah penyakit. カオルは病気なの。太陽に当たったら死んじゃうかもしれないの。 Dan setelah hal tersebut, orang tua Kaoru yang sudah mengetahui anaknya telah kembali ke rumah pun akhirnya pergi mengantarkan Kaoru ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaannya. Untunglah Kaoru tidak mendapatkan cedera yang serius. Di dalam mobil, orang tua Kaoru membicarakan orang yang disukai anaknya. Tapi di sini Kaoru menjawabnya dengan ketus karena penyakit yang ia derita membuatnya tidak bisa menyukai seseorang. Ia pun juga berkata bahwa ia tidak akan bertemu dengan Koji lagi. やっぱり私が人を好きになろうなんて無理なんだよね。 Selepas kejadian tersebut, Koji merasa bersalah dengan apa yang terjadi dengan Kaoru. Ia pun pergi ke tempat biasa Kaoru datangi. Karena Kaoru tidak ia temukan, akhirnya Koji pergi ke tempat tinggal Kaoru. Bukannya ia mendapatkan perlakuan baik oleh Kaoru, Koji malah diusir dengan perkataan bahwa tak ada gunanya kalau Koji terlalu dekat dengannya. もう来ないで。 Koji pun tak patah arah. Ia malah menjual papan seluncur yang ia punya sebesar 2000 yen, kemudian pergi bekerja paruh waktu. Sewaktu berada di rumah, Kaoru nampak kaget karena Koji tiba-tiba saja bisa berada di rumahnya. Karena dirinya tidak memakai make up, ia pun pergi ke kamarnya kemudian tampil cantik untuk bertemu dengan Koji. Setelah makan bersama, Koji pun memberikan selembaran kepada Kaoru yang berupa rekaman dengan biaya 200.000 yen. Koji pun berkata bahwa ia ingin mendengar lagu Kaoru sekali lagi, dan karena ini adalah keinginannya sendiri, Koji pun berharap orang tua Kaoru tidak terlibat sedikit pun karena itu adalah murni keputusan dari Koji. Mendengar hal tersebut, tentu saja Kaoru menerima tawaran dari Koji. Setelah itu mereka berdua pun berjalan-jalan hingga pada akhirnya mereka bertemu di mana mereka pertama kali berkenalan, yaitu tepat di perlintasan kereta saat Koji ditabrak oleh Kaoru. Karena Kaoru menangis, Koji pun berusaha membuat Kaoru tertawa dengan mencubit pipinya. Tak disangka setelah itu mereka pun saling berciuman dan kemudian berpelukan bersama. Hari-hari pun berlanjut, terlihat Kaoru juga mengajari Koji cara bermain gitar. Hingga hari-hari pun berlanjut, tak disangka tiba-tiba saja ada yang aneh dengan tangan Kaoru. Genjrengan gitar yang ia mainkan mulai aneh dan mengeluarkan suara yang tidak semestinya. どうしたの？ちょっと疲れたみたい。 Ternyata gejala penyakit Kaoru semakin memburuk hingga pada akhirnya membuat syarafnya terganggu. Penyakit tersebut juga akan membuat tubuh Kaoru menjadi lumpuh hingga meninggal. Orang tua Kaoru nampak tidak terima dengan penyakit yang diderita anaknya, tapi dengan menangis mau tak mau ia harus menerima keadaan anaknya tersebut. Di malam hari, nampak Koji pergi ke rumah Kaoru. Di sini terlihat Kaoru sedang tidur di kasurnya saat Koji datang menjenguknya. Dari sini terlihat tangan Kaoru sudah mulai bermasalah dan Kaoru hanya bisa tidur di atas tempat tidurnya. Melihat tangan Kaoru membuat Koji juga merasa sedih. Tapi tak disangka Kaoru malah meminta maaf padanya karena penyakit yang ia derita membuatnya tidak bisa menyanyi lagi. Di sini nampak Koji ingin membuat Kaoru kembali tersenyum. 平行いたの聞こえてた。聞こえないよ。 Hingga pada akhirnya Kaoru menceritakan awal mula saat Kaoru melihat Koji di tempat biasa ia lihat. Di sini Koji terlihat seperti anak kecil dengan menaiki papan seluncur milik orang lain sambil meminta maaf saat orang yang memiliki papan seluncur itu datang. Kaoru juga melihat ketika pertama kali Koji memiliki papan seluncurnya sendiri. Bahkan saat memiliki papan seluncur tersebut, ia membuka celana sambil membayangkan dirinya memakai papan tersebut. Perasaan bahagia yang dimiliki Koji sama seperti saat Kaoru mendapatkan hadiah gitar oleh orang tuanya.
Sebelum berpisah, Kouru berkata walaupun tangan kirinya lumpuh, Koji masih bisa mendengarkan suaranya. 私の手こんなになっちゃったけど私の声は聞こえてるよね Koji pun terenyuh dengan perkataan Kouru. Sambil berpisah, ia pun terlihat sedih karena mendengar ucapan tersebut. Hari yang dinanti pun tiba. Kouru pergi bersama kedua orang tuanya, Megumi dan bersama Koji ke tengah kota. Ternyata di sini hari di mana Kouru melakukan rekaman yang telah mereka rencanakan dari jauh-jauh hari. Saat Kouru sedang melakukan rekaman, Koji pun menceritakan alasan di balik perjuangannya tersebut. Ia pun berkata sudah menjadi penggemar dari Kouru. Koji sangat yakin suatu hari Kouru akan menjadi bintang. Dan di sini ia akan memasarkan lagu milik Kouru ke berbagai tempat. Di sisa hidupnya, Kouru juga sempat untuk melihat langsung Koji saat berselancar di siang hari. Tentu saja Kouru menggunakan alat khusus untuk bertemu dengan Koji, karena jika tidak menggunakan alat tersebut bisa membuatnya celaka. Di hari meninggalnya Kouru, tentu saja Koji nampak sedih. Tapi saat mendengarkan hasil rekaman Kouru, ia bisa melupakan apa yang sedang terjadi. Sesuai janjinya, Koji juga memasarkan lagu milik Kouru ke radio-radio terdekat. Hingga pada akhirnya, pada saat lagu tersebut sudah berada di berbagai radio, semua yang mengenal suara tersebut pasti mengetahui bahwa itu adalah suara Kouru. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.